Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang root. Yang pertama yaitu ada root parameter. Contohnya, di sini terdapat root yaitu mahasiswa yang memiliki parameter yaitu nama. Penulisan parameter di sini menggunakan kurung kurawal. Dan pada anonymous function harus diberi variabel root tadi yaitu nama. Dan selanjutnya return tampilkan data mahasiswa bernama variabel tadi. Untuk cara mengakses, kita ketikkan nama root yaitu mahasiswa slash nama variabel tadi kita isikan misalnya nama Yana. Maka akan tampil seperti ini. Tampilkan data mahasiswa bernama variabel nama tadi terisi Yana sesuai yang kita masukkan. Selanjutnya pada penulisan parameter pada root bisa diisi dengan dua parameter. Di sini terdapat contoh nama root yaitu stok barang mempunyai dua parameter yaitu jenis dan merek. Kita coba tampilkan stok barang slash variabel jenis misalnya kita isi dengan laptop. Merek kita isi misalnya Samsung. Maka akan tampil seperti ini. Cek sisa stok untuk ini variabel jenisnya tadi dan Samsung ini variabel merek. Oke, selanjutnya untuk root parameter bisa menyederhanakan cara pengambilan nilai URL. Selain itu, tampilan alamat web menjadi lebih rapi karena tidak lagi menggunakan query string. Penulisan nama variabel di anonymous function sebenarnya tidak harus sama dengan nilai root parameter. Di sini contohnya parameter ini menggunakan variabel sederhana yaitu variabel A dan B. Kita coba akses di browser. Tadi nama rootnya yaitu stok barang 1. Maka akan tampil seperti ini tetap. Hanya penulisannya saja yang lebih sederhana. Selanjutnya jika salah satu root parameter tidak diisi, maka akan tampil not found atau alamat tidak ditemukan. Misalnya kita hanya mengisi jenisnya saja, yaitu laptop. Maka alamat tidak ditemukan. Kita harus mengakses keduanya, tidak bisa salah satu. Untuk selanjutnya kita coba nama rootnya yaitu barang 2. Hanya seperti ini, kita enter. Maka akan dapat mengakses yaitu defaultnya smartphone Samsung. Ya, di sini sudah diisikan yaitu smartphone dan Samsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu
root parameter dengan regular expression. Root parameter bisa dibatasi dengan regular expression. Ini dipakai jika kita ingin penulisan alamat URL harus memenuhi pola tertentu. Contohnya, di sini terdapat root yaitu user, memiliki parameter ID. Biasanya ID berupa angka. Kita isikan dulu. Misalnya 66. Maka akan tampil seperti ini. Tampilkan user dengan ID 66. Selanjutnya kita coba menggunakan huruf 6 misalnya. Maka akan tetap bisa tampil. Selanjutnya pembatasan ya, contohnya seperti ini. Misal user ini lebih spesifik. Di sini ada batasan yaitu ID harus menggunakan angka. Syaratnya harus menggunakan angka. User. Nama root tadi yaitu user 1. Angka misalnya 876. Maka akan tampil seperti ini. Jika kita isikan menggunakan huruf misalnya 8, maka tidak bisa diakses karena di sini terdapat syarat yaitu harus angka, yaitu 0 sampai 9. Tidak bisa menggunakan huruf. Selanjutnya di sini terdapat yang lebih rumit. Syaratnya ID harus berupa huruf besar A sampai Z 2 angka. Terus diikuti dengan angka 0 sampai 9. Contoh nama root tadi user 2. Contoh huruf besar. Misalnya 2 huruf besar yaitu WW 765. Maka akan tampil seperti ini, 2 huruf besar dan diikuti angka. Misalnya jika kita isikan dengan hanya 1 huruf dan angka, ya maka tidak dapat diakses. Selanjutnya root redirect. Di sini terdapat 2 root. Yang pertama ada get, yang kedua redirect. Root di baris 1 dan 3 merupakan root normal. Dan di bawahnya terdapat redirect yang ketika diakses alamat localhost kontak us, maka halaman langsung dialihkan ke localhost hubungi kami. Kita coba jalankan di browser. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk kelima yaitu root group. Sebelum menggunakan root group, ini terdapat root yaitu admin. Root lebih dari 1, admin
mahasiswa, dosen, karyawan. Pada browser, untuk menampilkan root admin yang berparameter mahasiswa, ini akan tampil seperti ini: dosen dan karyawan. Ini sebelum menggunakan root group. Jika kita menggunakan root group, kita menggunakan fungsi prefix. Ini diikuti ketika root sekarang berada di dalam anonymous function. Root prefix admin 1 group function, metode ini akan menambah awalan prefix admin 1 ke semua root yang ada di dalam grup. Ini memudahkan kita jika ingin mengubah admin menjadi prefix lain karena cukup mengedit di grup saja, tidak perlu mengubah root satu persatu. Jadi mahasiswa, dosen, karyawan di sini parameter dari root admin 1. Maka akan diakses seperti biasa admin mahasiswa. Bedanya di sini lebih simple dan ringkas. Dan apabila ingin mengubah atau mengedit prefix lain, kita tidak perlu mengubah root satu persatu, cukup mengedit di grup saja. Selanjutnya yaitu root fallback. Laravel menyediakan root khusus yang akan dijalankan jika tidak ditemukan root untuk sebuah alamat URL. Root ini digunakan untuk menampilkan halaman not found. Namun jika kita menggunakan root fallback, maka kita bisa mengatur tampilan ketika not found. Di sini kita menggunakan fallback untuk mengembalikan nilai maaf alamat tidak ditemukan. Jadi ketika not found, maka akan tampil maaf alamat tidak ditemukan. Tampilannya akan menjadi seperti ini: maaf alamat tidak ditemukan. Contohnya misalnya kita tuliskan root yang tidak pernah kita buat, misalnya nomor. Ya, maka di sini not found digantikan dengan maaf alamat tidak ditemukan. Selanjutnya ketujuh yaitu root priority. Jika menggunakan root biasa tanpa parameter, maka apabila terdapat lebih dari satu root dengan alamat yang sama, root paling akhir yang akan dijalankan. Jadi di sini terdapat root yaitu buku 1, 2, 3. Ada buku. Jika kita mengakses di browser buku, maka yang tampil buku kita ke-1. Buku kita ke-1 yaitu root yang terakhir. Karena di sini root tanpa parameter, maka yang diakses yaitu root yang terakhir, yaitu buku kita ke-1. Namun jika root menggunakan parameter, maka hasilnya root pertama yang akan dijalankan. Di sini terdapat root buku 1. Kita akses di browser buku 1.
maka akan tampil buku ke-1. Di sini buku ke-1 yaitu pada root pertama. Jadi jika menggunakan root berparameter, maka yang diakses atau dijalankan yaitu root yang pertama. Selanjutnya yaitu penulisan URL pada root. Dalam beberapa referensi, penulisan root juga bisa diawali tanpa forward slash seperti berikut. Ini tergantung dengan kita masing-masing. Untuk penulisan root di sini mahasiswa 1. Di sini sebelum mahasiswa, kata mahasiswa tidak terdapat slash. Dan ini tetap bisa diakses. Yang kedua, untuk penulisan root mahasiswa di sini terdapat slash di awal mahasiswa. Ini juga bisa diakses. Jadi penggunaan forward slash ini tergantung kita masing-masing. Semua bisa digunakan tanpa atau menggunakan slash di awal parameter. Selanjutnya yaitu cara melihat daftar root. Di sini kita direktori dulu Laravel 01. Kemudian kita ketikkan php artisan root list. Maka akan tampil root yang ada pada VS Code kita. Ini terdapat domain, method, middleware, URI, name, dan action. Selanjutnya yaitu ke-10 error display dan proses debugging. Apabila pada saat menulis kode program terdapat error, Laravel menampilkan error tersebut dengan tampilan yang cukup cantik, tidak sekedar teks biasa seperti error PHP native. Contoh di sini terdapat root hello misalnya. Kita hilangkan titik koma setelah hello world. Selanjutnya kita coba akses di browser. Hello. Maka akan terjadi error, dan tampilan error cukup menarik, yaitu di sini terdapat parse error dan di sini juga terdapat Laravel root yang kita punya di VS Code. Selanjutnya, pencarian kesalahan debugging. Dalam PHP native, kita sering menggunakan fungsi var_dump atau printr untuk menampilkan struktur detail dari sebuah variabel, terutama variabel yang berisi data kompleks seperti array. Kedua fungsi ini juga masih bisa dipakai di Laravel. Contoh, di sini saya merancang sebuah root hello. Dalam fungsi closure di baris kedua saya membuat variabel hello dan mengisinya dengan string hello world. Pada
prakteknya nanti nilai untuk variabel hello ini bisa saja berasal dari sumber lain dan berisi tipe data yang lebih kompleks seperti array atau objek. Untuk melihat detail isi variabel hello, saya menggunakan fungsi vardam, yaitu hello. Jika kita akses di browser dengan root hello 1, maka akan tampil di sini string 11 hello world. Kenapa tampil 2 kali teks hello world? Alasannya karena selain hasil vardam juga tampil hasil perintah return hello. Untuk menghindari hal ini dan juga untuk menghentikan PHP tepat setelah perintah vardam, bisa ditambahkan fungsi die. Caranya setelah fungsi vardam itu kita isikan fungsi die di sini dan kita jalankan lagi, maka hello world tidak double, yaitu sudah hanya satu ditampilkan. Penggunaan fungsi die cukup penting karena pada kode yang kompleks bisa saja tampil error lain sebab Laravel terus lanjut memproses kode program setelah baris vardam. Fungsi tersebut adalah dd, singkatan dari dump and die. Sesuai dengan namanya, fungsi dd akan menampilkan isi dari sebuah variabel dan langsung menghentikan kode program. Contohnya di sini root hello 2 menggunakan fungsi dd diikuti variabel hello, maka tampilannya jika kita akses di browser akan seperti ini. Perbedaan paling mencolok ada di hasil tampilan dd yang lebih colorful dan warna teks hijau dan background hitam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.